Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya bos nggak jumpa dengan Yudi Ajura, itu sekitar 2 bulan kalau nggak 3 bulan Yudi Ajura tidak bikin konten ya. Oke, untuk kali ini malam hari ini tepatnya tanggal 13 Juni 2022. Loh kok kenapa kok malam hari ya bos? Karena baru sempat bikin video pada malam hari ini ya. Jadi untuk kali ini saya akan membuat tutorial atau cara membuat biosaka. Kata saka itu adalah singkatan ya. Kata saka itu adalah singkatan yang kepanjangannya adalah selamatkan alam kembali ke alam. Jadi selama ini alam kita atau tanah yang kita tanami itu sudah teracuni. Nah, siapa yang meracuni? Ya kita sendiri. Kok bisa? Wah, sangat bisa. Apa yang menyebabkan tanah itu keracunan? Yang pertama adalah penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus. Yang kedua, penggunaan pestisida atau insek maupun fungi maupun herbisida yang sifatnya kimia ya. Itu tanah kita teracuni. Nah, untuk mengembalikan tanah kita yang teracuni yaitu dengan memanfaatkan alam, yaitu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi selama ini bos saya membuat pupuk sendiri, yaitu pupuk organik. Pupuk organik yang tadinya saya membuat yang bahan bakunya adalah urin sapi, kemudian urin kambing, dan yang terakhir adalah urin kelinci beserta kotorannya. Itu saya sudah bikin, sudah mendapatkan 200 liter. Itu kalau untuk tanam padi mungkin bertahun-tahun belum habis bos. Nah, kemarin saya juga membuat jakaba. Nah, untuk pembuatan jakaba sendiri saya belum sempat upload videonya bos, nanti akan saya upload. Kemarin proses pembuatannya sudah saya bikin, cuman untuk hasilnya belum saya video. Dan saya sudah mendapatkan sekitar 50 liter untuk jakabanya. Dan pupuk untuk buah, pupuk perangsang buah yang berasal dari kulit pisang, cangkang telur, buah-buahan, ada kulit nanas, yang pokoknya yang berasal dari buah-buahan itu juga sudah saya bikin, cuman masih sekitar 1 minggu bos, jadi belum siap pakai. Untuk fermentasi itu sendiri minimal 2 minggu, paling cepat 2 minggu, idealnya 3 minggu ya, baru bisa digunakan. Nah, untuk sekarang ini saya akan membuat biosaka. Nah, biosaka itu bukan pupuk ya bos. Biosaka itu menurut penelitian guru besar ITB yaitu Profesor Dr. Robert Manurung, biosaka bukanlah pupuk, melainkan nutrisi yang sifatnya memperbaiki saraf-saraf tanaman. Kalau kita ini kan saraf-saraf yang ada dalam tubuh kita. Nah, di situ biosaka gunanya untuk memperbaiki saraf atau jaringan-jaringan yang ada pada tanaman. Jadi tanaman kita, apabila kita tanam pada tanah yang teracuni, maka tanaman kita juga stres. Nah, untuk mengembalikan atau menyembuhkan stres pada tanaman kita, itu kita gunakan biosaka. Biosaka ini tanpa perlu fermentasi, begitu kita bikin jadi langsung bisa kita gunakan. Nah, manfaatnya adalah untuk memperkuat batang atau memperkokoh batang tanaman, terutama padi. Jadi kalau pada musim angin kencang, itu sangat cocok sekali kita
lakukan pemberian biosaka. Jadi untuk memperkokoh batang tanaman, untuk memperbanyak cabang ya. Kalau tanaman cabai misalkan itu untuk memperbanyak cabang. Jadi ruasnya itu enggak panjang melainkan pendek. Jadi kalau ruasnya pendek, Bos, itu logikanya kalau ruasnya pendek walaupun kelihatan tumbuhannya itu pendek cuman buahnya lebat. Nah, yang ruasnya panjang, tanamannya tinggi, ya sama, buahnya sama yang tingginya yang satunya pendek, yang satunya tinggi, cuman yang pendek itu ruasnya banyak, pendek-pendek jaraknya, dan yang tinggi itu ruasnya panjang-panjang, itu buahnya sama aja. Tapi lebih kokoh yang pendek. Itu kalau tanaman cabai misalkan, Bos. Kalau tanaman padi beda. Kalau padi itu tanamannya ya tetap normal seperti biasanya dan bisa mengurangi, biosaka ini bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia ya sebanyak 70% ya, 70% sampai 80% ya, Bos. 70 sampai 80% bahkan sampai 90%. Bahkan biosaka ini penggunaannya atau dosisnya itu sangat sedikit sekali ya, Bos. Sedikit sekali. Dosisnya hanya 1 mili per liter air ya. Maksimal dalam satu tangki 16 liter itu maksimal 50 mililiter. Jadi untuk idealnya itu 1 mili per liter air atau 2 mili per liter air. Itu idealnya. Untuk maksimalnya 3 mili liter per liter air. Jadi untuk dosisnya segitu, Bos. Kalau sampean kasih 100 mili, nanti bukannya tanamannya subur, melainkan overdosis, Bos. Jadi tanaman itu bisa keracunan juga akibat bahan organik atau nabati, Bos. Jadi pupuk organik atau pestisida nabati itu bisa meracuni tanaman. Jangan dikira pupuk organik tidak bisa overdosis. Salah, Bos, itu salah besar. Bisa sekali ya. Saya katakan bisa sekali, sangat bisa. Kalau sampai nggak percaya, buktikan aja sendiri. Misalkan Anda membeli pupuk organik cair. Nah, di dalam kemasan itu tertera dosis 2 ml per liter air. Jadi satu tangki itu kan berarti satu tangki 16 liter berarti 32 mili ya, Bos ya. Nah, kok jenengan kasih 100 mili, buktikan aja sendiri nanti. Pasti tanaman Anda bermasalah. Masalahnya bagaimana ciri-cirinya overdosis untuk penggunaan pupuk organik? Yang pertama, gosong ya, Bos. Tanaman itu seperti terbakar. Itu yang pertama. Yang kedua, tanaman itu bukannya subur atau hijau, tapi malah menguning daunnya, Bos, daunnya. Ya, daun dan batangnya menguning. Nah, itu kalau pengalaman saya dulu orang tua saya pernah itu tanamannya dipupuk menggunakan pupuk organik, itu overdosis, itu tanamannya gosong, Bos. Nah, untuk menanggulangi tanaman yang gosong itu, untuk menyembuhkannya dulu saya menggunakan kalsium, karena kalsium itu untuk menetralkan segala macam pestisida ya, Bos. Jadi saya gunakan kalsium, saya spraykan, alhamdulillah sembuh. Nah, jadi jangan dikira pupuk organik itu tidak bisa overdosis. Nah, kalau biosaka itu bisa overdosis, ciri-cirinya yaitu daun dan batang menguning. Nah, kalau sudah overdosis seperti itu, caranya bagaimana untuk mengembalikan tanaman itu bisa hijau kembali? Caranya mudah, nggak perlu disemprot menggunakan kalsium, cuman kita spray lagi menggunakan biosaka lagi, tapi dengan dosis yang sesuai aturan ya, Bos. Jadi harus sesuai aturan.
Untuk penyepraiannya sendiri itu caranya dispray pada tanaman itu jaraknya sangat jauh, dengan apa namanya, mata sprayer sangat berkabut ya bos. Jadi usahakan penyepraian biosaka ini harus berkabut sekali ya, dibikin berkabut ya. Jadi enggak perlu kita arahkan ke tanaman, yang penting jatuhnya kabut itu ke daun tanaman kita. Jadi jangan sampai, intinya gini bos, intinya jangan sampai tanaman itu basah gitu loh bos. Biasanya kita nyepray itu kan seperti dimandikan ya, itu jangan, salah ya bos, salah. Jadi untuk penyepraian itu usahakan berkabut dan jangan sampai basah tanaman itu. Jadi cukup embunnya itu nempel pada daun tanaman, itu aja cukup, sudah cukup, sangat cukup sekali ya bos. Nah, jadi banyak petani menggunakan pupuk organik yang dosisnya sangat sedikit, maksudnya dalam satu tangki biasanya hanya dosisnya 10 mili. Nah, itu kadang-kadang para petani itu nggak yakin, ya bos, nggak yakin. Akhirnya apa? Nah, pupuk organik seperti ini kasih sedikit, nanti apa manjur? Ya, biasanya itu petani kebanyakan seperti itu. Akhirnya dikasih dosis yang banyak. Kadang-kadang mentang-mentang pupuknya bikin sendiri, pupuk nggak beli ini, pupuk organik nggak beli. Kita eh, menyeprainya dengan dosis yang besar. Akhirnya apa? Akhirnya tanaman itu overdosis ya, alias keracunan. Itu untuk penjelasannya seperti itu ya bos. Nah, untuk cara bikinnya sekarang kita simak bersama-sama karena saya juga masih tahap belajar ya. Jadi nanti untuk pembikinan ini caranya kita remas-remas. Ini kebetulan sore tadi saya jalan-jalan ke sawah, itu menemukan tanaman-tanaman yang begitu sangat sehat ya. Saya sehat, maksudnya sehat di sini ada untuk bahan pembuatan biosaka ini, usahakan tanaman itu sehat. Artinya tanaman itu tidak diserang hama maupun penyakit. Kalau hama itu contohnya belalang, ulat, cabuk untuk kebul ya, itu namanya hama. Nah, kalau penyakit itu jamur ya, namanya penyakit itu jamur. Jadi tanaman itu harus bebas dari hama dan penyakit ya. Nah, kalau yang jalan-jalan ini bukan hama bos, apa ini nyamuk ya bos. Karena ini malam hari, jadi banyak nyamuknya. Jadi kita memilih tanaman itu harus yang sehat tanpa hama dan penyakit. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, usahakan daunnya yang hijau muda. Jangan yang hijau pekat. Kalau hijau pekat itu terlalu banyak nitrogennya ya, bos. Jadi usahakan yang hijau muda. Oke. Nah, untuk jenis tanamannya terserah Anda, karena tadi saya jalan ke sawah itu sepanjang jalan saya melihat tanaman semuanya yang bagus, yang tidak terserang hama itu saya ambil. Ini ada wewean. Terus ini di belakang rumah ada daun pisang. Ini ada apa ini, temu putih. Ini ada apa ini, biasanya untuk makanan kelinci saya, ini tanaman apa ini, lupa saya namanya. Ini kesukaan kelinci saya ini dulu. Terus ini ada rumput ya, ini rumput. Ini ada rumput gondo. Kalau tanaman padi ini rumput gondo bos namanya, ini gondo. Nah, gondo ini tanaman yang sangat sakti. Kenapa sakti? Dispray pakai herbisida selektif dia nggak mati ya. Tapi kalau masih 1 cm atau 2 cm itu masih bisa mati. Cuman kalau sudah lebih dari itu sudah nggak bisa mati lagi. Walaupun menggunakan herbisida selektif apapun, merek apapun itu dia nggak mati. Matinya ya dicabut ya bos. Kecuali di semprot menggunakan herbisida yang berbahan aktif glifosat. Nah, itu mati sama padi-padinya. Padinya juga ikut bersih bos, mati kalau di glifosat ya. Glifosit apa glifosat atau paraquat di Florida itu ya mati semua bos. Ini tumbuhan yang menurut saya sakti, ternyata ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita juga. Dan sekarang yang sudah tahu manfaatnya, sekarang ini digunakan untuk sayuran, untuk lalapan, untuk eh, direbus, dikulup bos, dikulup untuk pecel. Ini katanya sih, katanya saya juga belum pernah makan ini, katanya yang sudah pernah makan ini enak ternyata. Nah, yang dikira ini rumput selama ini yang menjadi momok para petani, ternyata manfaatnya bagus sekali untuk kesehatan. Nanti jenengan cari sendiri apa manfaatnya.
Oke, ini gundo, ini enggak tahu rumput apa ini namanya, ini subur sekali daunnya lebar-lebar panjang-panjang ya. Ini enggak tahu ini apa. Ada juga kelor ya, ini kelor. Nah, ini kelor. Nah, ada wedusan, ini wedusan. Ya, kalau bahasa Indonesianya masuk kambingan. Pokoknya yang jelas ini di tempat saya namanya wedusan. Ini daun ubi yang seperti daun pepaya itu loh, Bos. Daun ubi yang katanya untuk obat. Nah, terus ada daun pepaya, ada lagi daun apa ini, lengkuas atau kunyit tadi lupa saya. Terus ada lagi daun beluntas, ada daun bunga sepatu. Sebenarnya nggak perlu banyak sih bos, nggak perlu bermacam-macam. Cuman ini saya ya tadi eksperimen ya. Ini ada meniran, ada tapak kuda. Jadi sebagian itu saya menggunakan eh, tumbuhan yang berguna untuk kesehatan tubuh. Ini biasanya ini tumbuhan ramuan obat saya, bos. Ramuan jamu saya bukan obat karena saya nggak punya penyakit. Jadi ini ramuan untuk kesehatan saya. Ini ada meniran, tapak kuda, kelor, ya itu ramuan untuk kesehatan saya. Jadi ini saya gunakan tumbuhan yang berasal dari eh, ramuan herbal dan juga dari rerumputan ya. Ini saya gunakan itu. Terserah jenengan. Yang penting daunnya sehat, warnanya hijau muda. Maksudnya sehat tadi jelaskan bos, bebas dari hama dan penyakit. Oke. Nah, yang perlu kita siapkan adalah ini bahan pokoknya yaitu tumbuh-tumbuhan yang sehat, kedua ember, dan yang ketiga adalah air. Ini kebetulan saya punya air hujan, bos. Saya kalau hujan tuh saya menampung air hujan, jadi saya gunakan untuk membuat pupuk-pupuk organik. Jadi ini saya gunakan untuk air hujannya ini 5 liter. Jadi untuk 5 liter ini nanti kalau sudah jadi, ini bisa digunakan untuk 7 hektar ya, 7 hektar lahan padi dalam satu musim tanam ya. Gimana bos? Mantap nggak? Bisa untuk 7 hektar satu kali musim tanam. Mantap bos. Nah, dan ini biosaka ini bisa disimpan selama 5 tahun, bos. Jadi kalau bukannya sekali bikin sekali aplikasi tidak. Jadi sekali bikin begitu jadi bisa langsung diaplikasikan dan sisanya bisa kita simpan selama 5 tahun, bos. Jadi kita bikin sekali. Kalau seperti saya yang sawahnya cuman sedikit, hanya setengah hektar, itu ya kalau bikin 5 liter ini walah berpuluh-puluh tahun bos nggak bikin lagi. Gimana bos, mantap nggak, mudah nggak? Nah, bikinnya nggak perlu biaya dan bikin biosaka ini tidak boleh ditumbuk. Nah, kalau ditumbuk nggak boleh ya, nggak boleh ditumbuk dan nggak boleh di blender juga. Jadi caranya harus diremas-remas menggunakan perasaan ya bos. Nah, harus diremas-remas menggunakan perasaan. Perasaan kita harus seneng ya, nggak boleh perasaan kita sambil marah. Bikin pupuk sambil marah, wah kacau nanti tanamannya. Oke bos, lanjut. Kalau gitu langsung saja kita praktek pembuatannya. Nanti kita skip ya bos karena pembuatannya ini lama bos. Jadi untuk meremasnya bahan ini minimal 15 menit sampai 20 menit. Jadi maaf bos, kepotong videonya bos. Ternyata memorinya penuh. Jadi pause sendiri nggak ketahuan bos. Jadi tadi air eh, ini air hujan ya, air hujannya tadi saya masukkan ke sini. Nggak harus air hujan bos, yang penting air bersih. Setelah dimasukkan kita remas-remas begini ya bos. Nah kita remas-remas begini. Ini nggak boleh di blender, nggak boleh ditumbuk karena yang kita ambil bukan dalam tanamannya, melainkan kulit tanaman ya. Jadi nanti kalau di blender atau ditumbuk malah nggak jadi biosakanya. Jadi nanti ciri-cirinya kalau sudah jadi itu akan tumbuh buih atau busa ya. Nah yang jelas bukan buih permadani ya. Jadi nanti akan timbul busa atau buih. Ya, cara basa Jawane untruk, bosen metu untruke kok. Wis dadi metu untruke. Kalau nggak jadi nanti akan timbul serbuk putih. Berarti itu gagal, Bos. Gagal itu bisa jadi karena tanaman yang kita ambil salah atau kita meremasnya
yang nggak benar. Jadi hanya kita remat-remat begini ya, nah, tapi di dalam air, nah, seperti ini waktunya 15 sampai 20 menit ya bos. Terus kita ginikan, nanti warnanya berubah, kalau nggak hijau ya coklat, kalau nggak coklat ya hitam. Oke, kita pause dulu ya bos, nanti biar jenengan nggak kelamaan menunggu saya meremas-remas ini, dan memori HP saya biar nggak penuh. Maklum bos, HP-nya ecek-ecek. Makanya jangan lupa di subscribe bos, subscribe dan di share, karena ya sedikit lagi insya Allah channel saya sudah memenuhi lisensi. Oke, kita pause dulu ya bos. Alhamdulillah bos, ini sudah 15 menit. Di menit ke-15 sudah kelihatan tanda-tanda jadi bos. Ini busanya sudah keluar dan alhamdulillah tidak ada serbuk putihnya bos. Jadi ini bisa dikatakan jadi bos. Oke, mantap sekali bos. Nah, ini warnanya hijau kecoklatan bos, hijau kecoklatan. Ini akan saya lanjutkan sampai ke menit 20 bos. Ini sudah mulai hancur itu. Caranya seperti ini bos, koyok wong meres kulupan bos. Kulupannya baru godok terus diperes ini bos. Baru kita gunakan untuk lalapan. Kita buka lagi yang dalam biar berada di luar. Nah, baru kita remas lagi. Wih, mantap bos, jadi nih bos, positif jadi nih bos. Nah, nanti kalau sudah jadi perlu diingat dosisnya bos, ini minimal 1 mili per liter air, maksimalnya 3 mili per liter air ya bos. Jadi 1 mili per liter air sampai 3 mili per liter air, enggak boleh lebih. Kalau lebih nanti tanamannya bisa, kalau enggak kuning ya gosong bos. Ini air 5 liter ini bisa untuk tanaman padi seluas 7 hektar satu musim tanam. Aplikasinya itu 7 hari setelah nanam ya, 7 hari setelah tanam, interval waktunya 7 sampai 14 hari sekali kita spray, seminggu atau paling lama 2 minggu sekali. Untuk penyepraiannya itu caranya harus dibikin sekabut mungkin ya, sekabut mungkin dengan jarak minimal 1 meter dari tanaman. Jadi nanti usahakan tanaman kita yang kita spray itu tidak basah, melainkan hanya embun atau kabutnya itu yang menempel pada daun. Setor muka dulu bos, nah kelihatan ya. Wih, mantap jadi bos. Ini yang keluar bukan serbuk putih melainkan busa ya gitu bos, ini buih, tapi bukan buih jadi permadani, tapi buih jadi nutrisi. Jadi manfaatnya untuk tanaman itu, ini untuk memperbaiki jaringan atau saraf pada tanaman. Kalau tanaman itu sehat, dia bisa mencari makan sendiri bos. Dia bisa memproduksi nutrisi atau makanan sendiri ya. Jadi dia bisa mencari makan sendiri. Saya yakin untuk tanah kita itu belum terlalu rusak bos, masih subur. Apalagi sekarang kita memanen menggunakan kombin, jadi jeraminya itu bisa menjadi pupuk kembali. Makanya kalau tanaman Anda
sudah kaya akan nutrisi organik kok masih tidak subur, itu berarti tanaman Anda itu stres, Bos. Tanah Anda itu keracunan. Nah, ini manfaatnya untuk memperbaiki jaringan yang stres. Jadi tanaman itu kalau sehat, dia bisa mencari makan sendiri. Ya, nggak usah tanaman bos kita aja. Kalau kita sehat, ya kita bisa cari makan sendiri. Ya toh bos. Sama tanaman tuh kalau sakit, ya nggak bisa cari makan. Kita kalau sakit juga nggak bisa kerja. Itu loh bos. Di menit yang ke-20, di menit yang ke-20 warnanya berubah menjadi coklat. Mantap bos, mantap ya. Ini bisa dikatakan jadi dan sempurna. Nah, nanti kita saring ya bos. Nanti kita saring ya, kita siapkan saringannya, kita saring, kita masukkan ke dalam sini nanti ya. Nah, paham kan? Nanti limbahnya ini bisa kita taruh ke tanaman kita yang kita suka. Kalau kita taruh ke sawah enggak mungkin bos, ini cuma segini kok. Nah, kita taruh ke tanaman kita. Kalau kita punya tanaman di pot, kita taruh di pot aja nanti. Oke, mantap bos. Jangan lupa bos subscribe. Kok kayak lali subscribe lo gratis, ram bayar. Yang bayar kan sampai nonton video nih, sampai gue bayar paket ilmu nih lo ya gratis. Nek sampai sekolah yang pertanian larang, kita gratis nih bos, karena berbagi ilmu nggak akan ada habisnya. Nah, bos, nah, sayangi anak cucu kita. Kalau ingin anak cucu kita jaya, maka sayangi alam kita. Jangan terus-terusan kita racuni menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, sedikit demi sedikit kita perbaiki dengan menggunakan bahan-bahan organik. Jadi kalau kita sayang dengan alam, kita kembali ke alam. Kalau kita terus-terusan menggunakan kimia, kita senang saat sekarang, tapi sengsara anak cucu kita nanti. Karena apa? Tanah kita rusak. Ya bos. Jangan lupa loh bos subscribe dan di share kemanapun. Ini saya baru pertama kali membuat Biosaka dan langsung jadi. Bisa dikatakan sempurna. Oke bos. Cukup itu dulu dari Yudi Ajura karena Biosaka sudah jadi. Oke mantap. Salam petani cerdas. Awake waras, anune keras, akeh beras. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.